Judi online yang makin menjamur menimbulkan polemik. Iklan judi online yang muncul di berbagai media sosial juga semakin marak dan memudahkan masyarakat untuk mengakses situsnya atau aplikasi. Dengan bermodal telepon pintar, banyak orang mencoba peruntungan di judi online. Namun dalam jangka panjang, mereka akan kecanduan, kehilangan harta, pekerjaan hingga terlilit utang, sehingga jatuh ke jurang kemiskinan. Banyak dampaknya, merusak sebenarnya. Masyarakat banyak yang kehilangan harta bendanya kan. Tapi yang diuntungkan sebenarnya yang punya judi online di luar negeri, bukan di Indonesia. Buat apa? Berantas saja, tutup. Mindset sebetulnya, gaya cara berpikir. Jadi orang kan pastinya pengen duit cepat, pengen semuanya instan. Cara berpikir udah pasti rusak. Dan jadinya nggak mikir panjang gitu. Dari judi, pinjaman online, nyuri, itu kayak gitu-gitu udah pasti lah, nggak jauh-jauh lah gitu. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku telah memblokir 500 juta situs atau aplikasi online sejak 2018 hingga Mei 2022. Bahkan baru-baru ini, Kemkominfo juga memblokir 15 game online yang mengandung unsur perjudian yang diselenggarakan oleh 6 penyelenggara sistem elektronik. Lebih dari 552.000 ya konten judi di ruang digital yang sudah diblokir dan di take down. Ya, rata-rata 12.300 konten judi di take down per bulan. Itu berarti apa? Ya, efektif ya surveillance system dan cyber patrol Kominfo setiap hari yang dilakukan. Sehingga bisa menjaga konten judi itu bisa diatasi. Namun ya, kita sama-sama ketahui patah tumbuh hilang berganti barang ini. Ya. Kita take down 410 yang muncul juga banyak setiap hari. Ya. Setiap hari. Sehingga kita harus melakukan patrolinya sepanjang 24 jam full. Ya. Sehingga mudah-mudahan kita tetap selalu akan berusaha membersihkan sehingga ruang digital kita bisa dimanfaatkan untuk atau digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Namun, pemblokiran saja ternyata tidak mempan. Beragam situs dan aplikasi judi online muncul lagi dengan nama yang berbeda. Padahal aktivitas perjudian di Indonesia dilarang karena merugikan masyarakat dan melanggar norma agama. Lalu mengapa bisnis judi online terus merajalela dan sulit diberantas? Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, keberadaan judi online ini tentunya meresahkan karena memang kecanduan judi online ini menyebabkan harta habis, kemudian juga terlilit hutang. Nah, sebenarnya pemerintah ini sudah berupaya untuk memblokir sejumlah aplikasi dan juga situs, tapi lagi-lagi berbagai situs dan juga aplikasi ini kembali muncul di berbagai platform media sosial. Untuk itulah bersama saya Gita Mahlika di dalam Indonesia Business Forum, kita akan membahas bisnis online merajalela, mengapa sulit diberantas. Bersama saya sudah hadir dengan sejumlah narasumber, saya akan perkenalkan satu persatu. Pertama, bergabung secara virtual Bapak Samuel A. Pengarapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo. Selamat malam, Pak Semi. Malam. Oke, nah juga bergabung di studio sudah ada Alphonse Tanujaya selaku pakar IT. Selamat malam, Pak Alphonse. Boleh sambil dipakai mic-nya Bapak? Oke. Dan juga sudah bergabung. Oke, selamat malam Bapak. Dan juga sudah bergabung, ini ada Yudi atau Mas Yudi yang merupakan korban judi online. Halo, selamat malam Mas. Oke. Dan nanti kita akan juga menunggu bergabung secara virtual anggota Komisi 1 DPR RI Bang Effendi Simbolon. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik, Bapak-bapak dan juga Mas gitu ya. Kita mungkin awali ke Mas Yudi ya, sebagai korban judi online, bisa dikatakan korban begitu ya Mas. Mas Yudi mungkin bisa diceritakan dulu dong bagaimana sih awalnya bisa ikut bermain judi online, awal mulanya seperti apa? Saya awal mula main judi itu dari 2010. Oh, berarti sudah lama sekali ya? Dari 2010 sampai berhentinya itu 2021. Oke, Gitu. sudah 10 tahun lebih berarti ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Awal mulanya gimana Mas? Awal mulanya dari game-game warnet gitu, game dari Facebook. Oke. Game Facebook itu ada kartu poker gitu. Awalnya dari dikasih ke temen juga sih. Dikasih ke temen bahwa itu bisa diuangkan gitu. Bisa dijual gitu. Terus
sempet vakum juga, dan terakhir 2019 sampai di slot, judi slot gitu. Berarti sudah lama dan awal mula tahu dari teman begitu ya. Iya. Tapi keluarga ini tahu, Mas? Tahu, Tahu? tahu. Oke, tapi maksudnya nggak ada upaya keluarga misalnya untuk melarang Ada diomelin, dimarahin segala macem sampai mereka habis segala cara gitu. segala cara maksudnya gimana, Mas? Diomelin udah, dipukul udah gitu. Oke. Sempet mau diusir juga udah. Sepanjang Mas ini sudah 10 sampai 11 tahun ini, apakah ada yang untung atau semuanya rugi? Semua ya dibilang untung sih, menang sih ada, cuman kalau dihitung-hitung lebih banyak kalahnya. Lebih banyak kalahnya? Iya. Total kerugiannya berapa, Mas? 100 ada lebih 100. 100 juta? Iya, Wah, kalau di total. oke. Berarti besar sekali ya, Mas ya. Gimana kemudian upaya kemudian saat sudah semakin rugi itu dalam kurun waktu 11 tahun, totalnya 100 juta itu ya? Ya banda-banda, motor, mobil kejual semua. Sudah sampai menggadaikan, menjual begitu? Iya, Oke, sampai pinjam orang atau bagaimana waktu itu? pinjem orang, saudara, ke pinjaman online juga. Oke. Kenapa akhirnya sudah sampai rugi tapi meneruskan begitu ya? Apa memang karena dari hati penasaran, balas dendam gitu atau ketagihan? Awal-awalnya itu mungkin candu kali ya. Awalnya candu, cuman setelah kekalahan banyak itu kita udah nggak mikir candunya. Jadi kita mikir main itu gimana caranya kita untuk melunasi hutang gitu. Oke. Jadi mungkin ya karena dari awal main itu kita dengan modal kecil itu didoktrin mungkin ya. Dengan kemenangan yang besar gitu. Didoktrin siapa, Mas? Maksudnya dipancing gitu. Gimana caranya nih kita buat ngelunasin hutang yang besar dengan modal yang kecil, ya mau nggak mau kita main lagi gitu. Mungkin awalnya nyandu tapi kebelakangan setelah rugi banyak ya mau nggak mau nih. Mungkin dengan cara ini kita menang lagi lah, baru kita buat ngelunasin hutang. Gitu. Awal mulanya tertarik coba-coba aja atau memang ada Coba-coba. kebutuhan sehingga mencoba peruntungan ke sana atau Nggak, motivasinya coba-coba apa? iseng gitu. Oh, iseng coba-coba, kemudian karena rugi itu ya akhirnya jatuhnya tambal sulam gitu ya. Pernah ngerasain menang ngejual, ya untung dulu. Pernah menang lah. Pernah menang kemudian sudah merasakan enaknya coba-coba lagi. Iya. Dan ketika rugi penasaran terus dan untuk Akhirnya mau nggak mau menutupi kita gimana nih cari buat balikin hutang gitu. Ya udah main lagi gitu dengan modal yang kecil, siapa tahu kita dapat kemenangan besar baru bisa nutup hutang Ya. gitu. Yang ada malah makin terjerumus. mirip-mirip ya betul. Tadi Mas sempat mengatakan bahwa sempat sampai meminjam pinjol gitu ya. Berarti udah sampai berapa Mas waktu itu hutang di pinjol itu? Minjam sampai berapa? Jadi karena minjem di saudara udah, ke teman sudah gitu kan. Mentok nih saya mau main udah gimana gitu kan. Nyoba di Play Store dulu tahun 2017 kalau nggak salah gitu, iseng-iseng di Play Store ngetik pinjaman gitu, keluar dicoba gitu. Selang 2 minggu belum gajian, buka lagi aplikasi lagi, akhirnya kurang lebih 48 aplikasi. 48 pinjamannya. aplikasi sudah Iya. dicoba dan semuanya berutang ke 48 Iya. itu. Oh, Iya, oke. diteror. Sampai diteror segala ya Mas ya? Iya, nelpon gua. Berarti total dari 48 aplikasi sampai berapa juta itu Mas? Sampai 100 juta itu semuanya? Enggak, itu yang 100 juta utang di bank saya. Beda bank, itu satu bank itu 100 juta. Oke, jadi ada utang di bank juga ya? Berarti sudah sangat sedemikian menumpuk begitu ya Mas ya? Iya, saya juga berarti karena emang udah habis semuanya juga. Nah, itu apa yang kemudian akhirnya membuat Mas berhenti selain ya itu ya karena dari uang juga sudah tidak ada, tapi memang dari Karena istri hatinya gimana? karena ngeliat anak istri saya. Oke. Gitu. Mas pada saat maaf waktu 10 tahun yang lalu ini sudah berkeluarga juga? Belum. Boleh sambil didekatkan Mas? Belum. Oh, belum ya. Tapi kemudian sudah akhirnya berkeluarga, barulah kemudian semakin tersadar gitu ya Mas ya? Karena saya diancam mau pisah, jadi saya lebih milih mempertahankan keluarga saya gitu. Saya juga berhentinya itu nggak langsung berhenti, bertahap gitu. Mulai dari kapan akhirnya Mels ini memilih untuk berhenti Mas? Tahun berapa? 2021 saya udah mulai berhenti, awal 2021. Oke. Sedikit-sedikit gitu. Sempat Mungkin nemuin kendala Mas atau gimana?
Iya, kendalanya itu mungkin nyandunya itu, Kayak berhenti ngerokok susah ya? iya mungkin kali ya. Justru kalau iya, susah banget gitu, bawanya emosi juga gitu. Jadi pengennya menghalalkan segala cara gitu. Cuman untuk berbagi pengalaman aja ya, saya berhentinya itu ada yang memanage keuangan gitu, istri saya. Jadi misalkan kalau untuk yang udah berkeluarga, ada yang dipercaya untuk memanage keuangan, biar kan ada yang nggak bisa deposit gitu. Istri yang pegang deh, bukan Iya, semua. Gajian istri yang pegang. Iya betul. Oke, berarti dari keluarga ini juga akhirnya memberikan support moral dan juga membantu untuk memanage supaya Mas ini bisa betul-betul stop gitu ya. Iya, Sampai sekarang sudah total berarti? Total Sudah- berhenti. Sudah total berhenti ya. Kemudian maaf, berarti untuk hutang-hutang segala macam berarti saat ini masih berupaya atau sudah iya saya sudah nutupin clear semua? dikit-dikit gitu. Oke. Oke, itu dia tadi. Tapi boleh mungkin diceritakan juga Mas, ini kan mungkin kisah Mas ya. Tapi Mas juga tadi mengatakan teman-teman Mas ini juga bermain, bahkan taunya ini dari teman-teman. Iya. Mereka nasibnya bagaimana? Ada yang pisah, Pisah? ya rumah tangganya hancur, ada yang rumah tangganya hancur. Oh, jadi sampai ada yang bermasalah seperti itu ya? Iya, ada yang dipecat dari kerjaannya juga. Oke. Berarti banyak sekali teman-teman Mas justru juga mengalami nasib yang nahas Iya, juga. soalnya dampak dari judi itu ngerembet kemana-mana, ke saudara, ke temen, ke tempat kerja, gitu. Kalau kepinjol ya pasti udah dikejar Iya. ya. Udah judi online kemudian juga merambat ke Pokoknya pinjol iya, juga iya ya. pasti punya utang. Oke, Mas Yudi, makasih banyak Iya. sudah berbagi bagaimana awal mulanya ya kisahnya. Saya ingin minta tanggapan Pak Alphonse. Ini kan salah satu dari sekian kisah ya yang mungkin terjerat judi online dan kemudian sampai mengalami nasib senahas ini. Tapi kalau kita lihat juga temannya Mas Yudi ini ternyata juga banyak menghadapi hal yang sama. Apakah memang masyarakat Indonesia ini potensial untuk menjadi korban dari judi online ini? Kalau pengamatan Mas sendiri seperti apa? Mungkin rasanya ini kelemahan dari masyarakat berpenghasilan rendah di mana mereka memiliki mimpi dan diiming-imingi bisa mencapai mimpi itu dengan cara yang instan. Jadi siapapun akan mau dengan pasang undian, judi online, bahkan pinjol juga sebenarnya mencapai sesuatu dengan cara yang instan. Jadi sebenarnya kunci dasarnya adalah bagaimana masyarakat didewasakan untuk bisa melakukan manajemen finansial yang baik. Jadi jangan pernah besar pasak daripada tiang. Kalau gaji kita 2 juta ya udah pengeluaran nggak boleh lebih dari 2 juta, kalau bisa ada tabungannya. Gaji 3 juta boleh menyesuaikan, jangan lebih dari itu gitu loh. Nah itu yang perlu rasanya lebih penting ke situ. Tetapi memang kadang-kadang memang sulit ya, mudah untuk diucapkan tapi Iya. sulit untuk dilakukan gitu. Tapi kalau pengamatan Mas Alphonse atau Pak Alphonse ini sendiri sebagai pakar IT ya, ini kan ada banyak situs judi online. Ini mungkin Mas Yudi tadi memakai atau menggunakan aplikasi judi yang seperti apa situsnya? Yang di web ada, yang di Play web. Store ada. Ada beberapa begitu ya? Iya. Nah, artinya kan berarti banyak sekali pengguna situs judi online ini. Kalau dari pengamatan pakar IT sendiri, berapa banyak sih sebenarnya pengguna atau user dari judi online ini atau maupun situs maupun aplikasi? Kalau di Play Store sebenarnya bisa dibatasi karena Play Store itu dikelola oleh Google dan aplikasi yang masuk itu harus disetujui oleh Google. Dan dengan adanya PSE kemarin kita bisa maksa Google, lu nggak boleh ada judi di Play Store yang Indonesia. Kalau di Play Store relatif lebih mudah. Walaupun kadang-kadang tidak bisa menjamin 100%. Bisa aja aplikasi yang tadinya baik-baik lalu waktu dia update dia berubah jadi jahat bisa, tetapi dia akan beresiko langsung di take down. Oke. Nah, tetapi yang sulit itu adalah yang ada di internet. Karena kita bisa membatasi ada yang ada tetapi mereka tinggal berganti nama. Beli domain kan murah, cuma 50.000, 100.000, lalu dia dengan 1.001 domain. Jadi memang sulit kalau membatasi di internet, tapi kalau di Play Store relatif lebih mudah. Kalau saya pribadi saya sarankan mungkin kedewasaan dalam pengelolaan digital dan jangan
jangan mudah menghalalkan cara yang jalan singkat untuk mencapai tujuan. Itu sih kalau memang itu bisa ditanamkan di masyarakat dan mereka bisa pelan-pelan, harusnya mereka bisa dengan sadar menghindari itu. Oke, ada banyak sekali, mungkin aplikasi tidak terlalu banyak, tapi situs ini ternyata bertebaran sekali, banyak sekali begitu ya Mas ya. Kita akan minta juga bagaimana tanggapan dari Pak Semi dan juga nanti minta tanggapan kepada Pak Effendi. Namun kami harus jeda dulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Kita ke Kominfo sekarang, Pak Semi. Kalau tadi Pak Alfons sempat menyebutkan bahwa banyak sekali situs online atau situs judi online yang masih bertebaran. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, sebenarnya seperti apa sih untuk datanya terakhir itu? Seberapa banyak sebenarnya? Semenjak saya jadi Dirjen, jadi tahun 2016 bulan Oktober itu sampai sekarang itu ada 558.359 per tadi jam 5 sore yang kita tutup. Jadi itu kalau dari bulan, setiap bulannya itu rata-rata 12.300. Nah itu rata-rata ya, itu kadang-kadang 1.000 yang kita tutup, ada juga 400, ada 300, tapi tiap hari kita tutup. Tadi seperti dijelaskan Pak Alfon, memang ini pemain-pemain ini kan mereka kebanyakan dari luar. Tidak ada yang nggak berani, kalau dari dalam pasti sudah ada yang kejadian Lampung itu polisi langsung bereaksi, langsung cepat itu. Nah, masalahnya ini mereka tuh di luar negara yang di luar itu, di sananya mereka tuh legal gitu loh. Ada di Indonesianya tidak legal, jadi akhirnya kita harus mencari dan menutup. Seperti yang makanya kalau yang ilegal itu memang kita langsung tutup. Tapi kalau yang legal makanya kita harus daftar. Tapi judi itu tidak termasuk hal yang bisa didaftarkan karena undang-undangnya melarang, ada undang-undang anti judi dan juga ada KUHP. Oke. Ini memang tapi begini kan ada lomba-lomba cepat-cepatan dengan para pemain, dia mudah sekali mengganti namanya karena mereka sudah punya sistemnya itu. Tapi gini Pak Semi, apa sih sebenarnya definisi dari judi online ini? Karena kan takutnya ada yang kemudian berkamuflase begitu ya. Sebenarnya ini judi online, tapi kemudian disebutnya ini game. Jadi membedakannya itu sebenarnya bagaimana sih Pak kalau dari Kominfo sendiri? Kalau menurut undang-undang perjudiannya sendiri itu adalah melibatkan uang secara langsung. Nah ini ada kemarin juga, jadi kalau ada taruhannya ada langsung uang langsung, bukan permainan, dan itu ada belinya masanya uang, nggak bukan bicit tuh. Itu pokoknya dari undang-undang perjudian sangat jelas. Nah kalau permainan ini memang ini yang kita kemarin waktu ada laporan masyarakat langsung kita suspend dulu karena mereka bilangnya permainan gaple, permainan kartu. Nah itu tapi waktu kita selidiki itu ada hadiah. Nah ini kan orang loh kok ada hadiahnya. Ini yang kita lagi, makanya kita kirimin surat. Selama kita mengirim surat kita mensuspend dulu, kita blokir dulu, minta penjelasan dari 6 penyelenggara, kan ada 17 sistemnya, tapi ada 6 penyelenggara. Dari 6 penyelenggara yang kita surati, hanya 1 yang memberikan klarifikasi. Nah ini yang lainnya tidak. Nah, berarti ya itu, nah ini berarti ada mereka takut-takut, dan itu semua dari luar. Mereka kita tetap tutup. Yang satu ini ada perwakilan di Indonesia, kita panggil langsung dan dia menjelaskan, oke, kalau kita minta diperbaiki, nggak boleh ada hadiah. Kalau memang permainan nggak boleh ada hadiah. Itu kira-kira. Pak Alfons, boleh minta tanggapan Anda? Berarti kalau bisa membedakan games dan juga situs judi online atau aplikasi judi online ini berarti perbedaannya di hadiahnya itu begitu ya Pak ya? Kalau dari undang-undang dari Pak Semi tadi kan melibatkan langsung uang. Kalau di fisik ya, undang-undang fisik lagi main kartu ada uang ketangkep ya itu judi gitu. Tapi kalau misalnya di online gitu kan susah kita melihat secara fisik kan karena orangnya juga secara online. Nah jadi mungkin secara definitif kita katakan saja bahwa kalau misalnya dia bisa mendapatkan chip, membutuhkan uang, mendapatkan chip, lalu chip itu sesudah dia menang dapat diuangkan kembali, ya udah itu harusnya logikanya itulah judi online. Itulah yang disebut judi online. Yang kemudian menjadi pertanyaan banyak orang begitu, kenapa sih sulit sekali untuk memberantas judi online ini? Secara teknologi memang ketika diblokir gitu akan semudah itu untuk langsung membuat kembali?
Ya, ini masalah internet. Internet itu kan domain itu unlimited, ada miliaran. Jadi kita metode blacklist itu hanya memblacklist apa yang sudah kita lihat nggak bagus kan. Lalu mereka tinggal membuat domain baru yang nggak pernah ada gitu loh. Jadi itu akan selalu kalah kalau metode blacklist. Kalau mau yang galak metode whitelist, tetapi itu semua akan teriak. Metode Kalau whitelist itu seperti Metode apa? whitelist itu semuanya nggak boleh kecuali yang aku bilang boleh gitu loh. Oh. Kalau blacklist itu kan semuanya boleh kecuali yang aku bilang nggak boleh. Jadi misalnya ceritanya sekarang ada 1 miliar domain, semuanya boleh. Lalu kita blacklist, yang ini nggak boleh. Dalam sebulan ada 100 juta. Yang kita blokir masih ada 900 juta yang boleh, artinya banyak. Tapi kalau metode whitelist, 1 miliar ini nggak boleh. Nah aku tentuin satu boleh gitu. Itu bisa teriak semua. Oke, ada metode blacklist dan juga whitelist. Pak Semi, kalau Kominfo berarti menggunakan masih yang blacklist atau bagaimana? Ada sudah mulai memikirkan metode whitelist ini? Kita menginter blacklist. Kalau whitelist itu berarti ya kita, banyak sekali yang nggak bisa beredar di Indonesia, termasuk yang legal. Itu yang susah. Jadi artinya yang boleh masuk ke Indonesia hanya yang contohnya yang terdaftar PSE mamanya. Jadi hanya 10.000 yang bisa diakses yang sekarang ini namanya. Itu nggak mungkin karena kan banyak juga tadi yang Pak Alfon bilang miliaran. Jadi kita memang menggunakan metode blacklist. Ya itu risikonya karena kalau kita menggunakan internet di Indonesia itu menggunakan whitelist, kita benar-benar nanti banyak sekali yang protes ya. Kayaknya Keterbatasan tidak ada negara di dunia ini yang pakai whitelist karena terlalu galak. Oke. Sampai saat ini Pak Semi, pemerintah atau Kominfo sendiri kan sudah sampai 500.000 situs yang sudah diblokir ya. Tapi memang sudah lebih ya Pak ya. Dan bahkan kalau tidak salah Menkominfo Pak Joni G. Plate sempat menyebutkan bahwa dari Kominfo sendiri memiliki cyber drone ini bekerja berpatroli sampai 24 jam. Seperti apa kemudian upaya yang saat ini dilakukan? Apakah memang cukup hanya dengan cara memblokir saja untuk memberantas ini atau ada cara lain tidak sih Pak? Ini memang harus bekerja sama semua pihak. Tadi Pak Alfonso memberikan suatu suatu masukan yang bagus ya. Jadi memang merubah budaya masyarakat. Jadi juga dari ada penegakan hukum. Kalau kami kan hanya membatasi yang di ruang digitalnya ya. Tadi dengan cara memblokir ya. Kalau yang lainnya ya mungkin Dr. Effendi punya, karena dari regulatornya bagaimana ya. Tapi kalau yang sekarang undang-undang yang ada sekarang ya hanya dengan itu. Makanya kami juga melakukan literasi dan juga mungkin dari dakwah agama juga mengingatkan bahwa ini memang tidak baik buat kita. Oke, tapi selain cyber drone ini, apakah mungkin dari pemerintah ini memiliki mungkin sistem khusus begitu Pak, yang setengah dikembangkan untuk bisa memblokir lebih mudah atau mendeteksi lebih mudah jika nanti ada satu situs yang diblokir, kemudian meng-create yang baru lagi, ini bisa langsung lebih gampang di-trace gitu? Ya ini yang kita harapkan dari Pak Alfon kalau ada cara-cara lain, karena kalau kita mau namanya filtering itu namanya deep inspection. Kalau deep inspection itu pertama yang sudah dienkripsi itu juga nggak mudah. Kalau dia HTTPS namanya itu nggak bisa kita buka. Bisa sih, tapi akhirnya harus kebuka semua yang ada di internet harus bisa dibuka. Nah itu harus punya sebuah teknologi yang sangat canggih ya untuk membaca semua termasuk yang diintip di internet. Kita HTTPS saja begitu ada temper aja, ada man in the middle langsung ada alert. Belum kita lihat, kalau kita lihat makanya metode kita adalah laporan masyarakat, kita lakukan patroli yang mencarinya secara otomatis ya, bukan lagi orang ya, itu sudah ada mesin. Karena tadi begitu mereka resolve yang namanya domain baru, itu kita nggak kenalin tuh, cari lagi itu. Apalagi dia belum di-publish di sistem pencari, itu kita agak susah itu, perlu waktu, nggak akan ketemu itu. Oke, silakan dikomentari Pak Alfons, mungkin ada saran? Mesinnya Kominfo yang baru itu sudah bisa ngeblok IP, ya kan? Nah, mungkin itu akan lebih efektif lagi. Jadi diidentifikasi saja server IP-nya dari mana, sumber dari server dari judi online ini, IP itu saja diblok. Tidak bisa menjamin 100%, tapi at least akan membuat pengelola judi online itu akan lebih susah.
dia harus berpindah-pindah IP server. Berpindah IP itu sangat sulit, lebih sulit daripada berpindah domain. Jadi itu salah satu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Terus ada hal lain lagi yang cukup menarik kalau boleh saya usulkan. Judi-judi online ini banyak yang menyusup ke situs-situs swasta maupun pemerintah. Jadi di mana kalau kita ngeklik iklan, dia akan masuk yang konyolnya menyusup ke situs-situs instansi pemerintah, ada di daerah atau di mana-mana. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung adalah kekurang disiplinan dari adminnya mengelola servernya. Ya, kalau boleh saya usul, mungkin Kominfo juga mempertimbangkan, pokoknya jangan pandang bulu apakah itu swasta, apakah itu pemerintah, kalau memang sudah disusupi judi online, domainnya diblokir. Sebenarnya aku bukan bertujuan untuk menghukum atau apa, tetapi supaya ini mendidik, supaya adminnya disiplin. Kenapa kamu bisa disusupi iklan judi online? Kenapa page-nya bisa dimasuki? Karena kamu ceroboh, kamu nggak melakukan update, tidak melakukan hygiene security yang baik gitu loh. Nah, dengan blokir ini menjadi pelajaran dan prosesnya sudah diblokir lalu mereka memperbaiki. Nah, disitulah mereka belajar sehingga makin lama bagi iklan-iklan judi online yang menyusup ke situs-situs ini juga akan makin sulit. Jadi ada dua, pertama blokir IP-nya, yang kedua blokir domainnya, even mau domain instansi pemerintah, tapi kita umumkan dulu, mulai saat ini kita akan blokir ya, dan jelas waktu blokir kasih lihat nih situsnya nih, ada judi online, nih ada judi online-nya. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Menjadi pembelajaran, pertama itu blokir IP-nya, kemudian yang kedua juga bisa mempertimbangkan untuk memblokir domainnya begitu ya. Domain situsnya. Dia tidak berdosa tetapi dia disusupi. Betul. Kita akan minta bagaimana tanggapan Pak Semi, apakah mungkin ini diimplementasikan? Namun usai jeda, kami akan kembali saat lagi. Ya, langsung Pak Semi ditanggapi ini mungkin masukan dan juga saran ya dari Pak Alfons, silakan Pak. Ya, kalau tadi itu bicara tentang ini ya, pemblokiran IP ya, kita sudah melakukan juga pemblokiran IP, itu tadi benar, itu mereka akan menyulitkan mereka, karena memang berpindah IP itu lebih effortnya lebih banyak, makanya kita sudah melakukan itu, dan sekarang sudah ada 15.000 IP yang kita blok. Nah, jadi kita nggak saja memblokir domainnya, tapi kita juga cari IP-nya supaya mereka tadi lebih sulit ya. Terkait dengan pemblokiran domain sendiri Pak, yang disebutkan oleh Pak Alfons bahwa kan ini sudah sampai merambah ke beberapa situs, bahkan situs pemerintah juga Pak Alfons ya? Ya, jadi waktu itu ada juga di pemerintah dan mereka juga masuk ke layanan-layanan publik yang sifatnya gratis, dia menyelinap di situ, ada kita juga, yang di situ aja ada 650-an kita memblokir juga. Nah, untuk situs-situs pemerintah pernah ada juga di perguruan tinggi, kita blok dulu, langsung kita kontak adminnya. Website kamu compromise, disusupin. Ada juga waktu itu kita blokir, itu adalah universitas dari Amerika. Dia masuk, itu ada tuh. Kita blokir, langsung kita kontak adminnya. Ada juga yang di Indonesia, kita kontak juga adminnya untuk diperbaiki. Karena ada port yang kosong, nah mereka karena tadi yang tidak diiris dengan baik, akhirnya ada celah-celah untuk mereka memasukkan, jadi kayaknya ada feature-nya gitu. Nah, ini kan mereka tahu, ini dia bersembunyi lah di situ. Ada celah-celah untuk memasukkan, termasuk kita lihat juga ini bahkan untuk iklan-iklan judi online sendiri ada terpampang juga Pak di beberapa situs, bahkan di situs pemerintah juga. Ini seperti apa sih upaya untuk menertibkannya sebenarnya? Nah itu dia tadi, karena tadi kekurangan kehati-hatian ya adminnya untuk memanage websitenya, yang akhirnya tadi bisa orang pasang iklan, bisa orang masak feature, ada subdomain yang di dalamnya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah itu kita juga tangani, yang tadi penanganannya kalau itu adalah institusi resmi kita blokir dulu, langsung kita acknowledge penyelenggaranya. Website kamu tuh compromise, tolong diperbaiki. Nah, terkait iklan ini juga itu kecolongan daripada penyelenggaranya. Biasanya setelah kita kontak, padahal mereka sudah bilang tidak bisa memuat. Nah, karena kan waktu menjual space iklan itu kan mereka lelang terbuka ya. Ini kadang-kadang ada orang ambil, saya masukin aja itu konten-konten yang mereka ingin masukkan. Padahal si penyelenggaranya sudah bilang dia tidak memasukkan, tidak
tidak menerima namanya iklan yang. Jadi waktu kita membuka iklan itu kita bisa set parameternya. Nah, tapi kalau nggak di set parameter, akhirnya iklan obat kuat lah, iklan apa aja bisa masuk ke website kita. Oke, tapi berarti bagaimana kemudian upayanya Pak? Kalau sampai sekarang ini masih juga terjadi gitu ya, apalagi ini kan cukup meresahkan masyarakat, apalagi sudah ada korban cukup banyak. Ini makanya kita fokusnya, kalaupun mereka tetap diiklankan, kalau kita blokir itu kan mereka juga tidak bisa aksesnya. Itu makanya kita fokusnya di blokirnya, karena mereka bisa pindah. Nah, malahan kalau mereka iklan itu kok ketangkep kita pun kita sudah tahu di mana mereka berada, kita blokir. Oke, kita ke Mas Yudi. Mas Yudi, ini mungkin tidak hanya Mas ya, tapi juga beberapa teman-teman mungkin dari ceritanya, apakah dengan adanya iklan-iklan judi online kemudian yang muncul di beberapa situs yang mungkin Mas akses ya, tapi tiba-tiba ada kemudian iklan-iklan ini, berpengaruh sekali nggak sih ini membuat semakin kecanduan dan semakin ingin mencoba? Atau mungkin dari cerita teman-teman Mas Yudi? Kalau saya pribadi karena udah muak ngelihat itu, jadi mungkin saya skip aja kali. Di skip aja ya? Iya. Tapi selama ini, selama 10 tahun yang lalu dari Mas mulai main, gimana? Mungkin saya kalau ngikutin dari yang teman-teman yang menguntungkan gitu. Soalnya yang satu aja bikin ketagihan, gimana mau buka yang lain, ini aja belum kelar gitu. Iya. Kalau dari cerita teman-teman Mas sendiri seperti apa? Mereka sih mungkin satu nyoba terus diperuntukkan di tempat yang lain mungkin untung gitu, ntar nyoba lagi di tempat lain untung, kan mungkin banyak juga ya situs-situsnya juga ya, mungkin di situs Judi itu A, akan B. berhenti kalau udah kalah ya. Iya, Iya. habis Jalan semua-muanya terus, baru berhenti. Udah kalah baru berhenti. Iya. Oke. Pak Semi, sampai saat ini sudah ada berapa aduan dari masyarakat yang kemudian diterima dari Kominfo? Karena kan ini Mas Yudi mungkin hanya salah satu contoh dari sekian banyaknya orang. Kalau yang mengadu ke kami itu lewat aduan konten.id adalah site-nya. Jadi begitu ada aduan, kita lakukan validasi, habis itu kita lakukan pemblokiran. Karena ini memang hal yang langsung tidak perlu validasi dari manapun. Begitu kami cek itu ada judi, langsung kita blokir. Biasanya masyarakat itu melaporkannya itu lewat aduan konten.id. Oke, artinya banyak juga aduan dari masyarakat begitu ya, bahwa ada beberapa situs-situs yang dianggap merugikan dan kemudian itu membantu juga Kominfo ini untuk akhirnya men-trace dan memblokir begitu. Iya, jadi kalau kita lihat lagi, jadi banyak sekali ada juga yang melaporkan setelah terima SMS-nya atau ini dia laporkan ke kita, terus kita lihat karena kadang-kadang mereka menggunakan iklannya sih pakai shorten ini ya, link ya, Pak Alfon. Jadi dia bukan full URL linknya, tapi shorten. Tapi kita klik kan kelihatan tuh tujuannya. Disitulah kita blokir tujuannya. Oke, silakan saya minta tanggapan juga dari Pak Alfons. Bagaimana kemudian melihat ini kan juga semakin pelik berarti kalau gitu ya Pak ya? Ini sebenarnya berkaitan juga dengan software bajakan, dengan film bajakan. Jadi misalnya ada situs-situs film yang tidak resmi, film bajakan, mereka kan butuh biaya. Dan itu dibiayai oleh iklan-iklan yang namanya bajakan, itu illegal, dibiayai oleh kegiatan illegal. Illegal itu iklan yang menyokong adalah judi online, pornografi, dan sejenisnya gitu loh. Nah jadi karena untuk maintain satu situs film itu kan butuh server dan butuh bandwidth yang besar, dia butuh biaya. Nah dengan judi online masang iklan tempat dia, maka mereka ada uang untuk bisa menjalankan servernya. Jadi ini sebagai pemancing bagi orang yang mau nonton gratis gitu loh. Kalau Netflix kan mesti bayar, kalau Disney mesti bayar. Kalau ini kan gratis ke bioskop 21 atau apa gitu. Nah jadi ini juga merupakan salah satu yang cukup memusingkan juga, yang memang perlu diatasi. Karena ini memang satu vicious cycle lah, saling mendukung. Software bajakan, film bajakan, lalu didukung oleh aktivitas ilegal lainnya, ada judi online, pornografi, dan sejenisnya. Jadi mungkin ya itu merupakan tugas yang harus kita hadapi bersama. Mungkin di jenderalnya Kominfo lah kita harapkan bisa ini. Ya kita harapkan tentunya Kominfo ini menjadi garda yang paling depan untuk memberantas ini. Tapi sebenarnya Pak, bagaimana kemudian koordinasi dengan antar lembaga dan juga lintas instansi? Karena kan tentunya ini banyak sekali stakeholders yang juga berkaitan untuk memberantas hal ini.
Ya kalau paling besar banyak ya dengan kepolisian ya hal ini ya Pak kita ya Pak, ini yang khususnya untuk yang perjudian ya. Kita memang ada kerjasama dengan banyak lembaga, tapi memang kan yang bukan untuk ini ya. Kita ada banyak tentang tentang obat-obatan kita dengan BNN dan BPOM. Jadi yang ilegal di ruang digital itu juga banyak. Jadi khususnya untuk perjudian ya kita yang eratnya kita dengan kepolisian. Oke, sampai saat ini sudah seperti apa upaya yang terus dilakukan? Kalau kita lihat kan terakhir yaitu sampai 500 juta lebih yang sudah berhasil diblokir. Tapi upaya kemudian untuk menindak ini lebih jauh seperti apa? Secara hukum khususnya nih Pak? Ya kalau dari kepolisian, kalau mereka bisa mendapatkan pelakunya di dalam negeri, ya tadi mereka pasti sudah proses yang seperti yang kemarin kita baca bersama itu adalah keberhasilan kepolisian membongkar kasus ini yang ada di Lampung kemarin. Itu harus apresiasi, itu juga harapannya juga bisa menekan laju daripada perkembangan perjudian online di Indonesia. Oke, kita harus jeda dulu. Pak Alfons sepertinya tadi sudah ingin memberikan, tapi ditahan dulu karena kita masih akan kembali usai jeda pemirsa. Kami kembali saat lagi. Judi online itu menurut saya sangat bahaya, karena apa? Bisa jadi penyakit lah bagi setiap orang gitu. Karena sekali dia bermain di situ, dia ngerasain mungkin sekali dua kali dia menang dan dia ngerasa enaknya gitu. Padahal di balik itu bahaya besar buat dia. Mungkin yang baru-baru muncul ini itu yang lama juga, kayak reinkarnasi aja sebenarnya. Banyak juga efek buruknya sih Mas, kayak ya banyak ya teman-teman saya juga keluarganya hancur, terus juga ngerembet ke pinjaman online jadinya gara-gara ketagihan. Ya harapannya buat pemerintah makin diberantas aja sih Mas, itu aja sih. Walaupun sudah mendaftar di PSE online, harapannya supaya diverifikasi dengan valid supaya tidak merugikan masyarakat. Pemirsa sudah bergabung bersama kita, anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon. Selamat malam Bang Effendi. Halo Bang. Bang Effendi, selamat malam. Halo. Oke, kita sudah dengar suaranya. Akhirnya bisa bergabung di segmen akhir ya Bang ya. Boleh kita minta tanggapannya bagaimana kemudian komitmen dari parlemen tentunya untuk mendukung pemblokiran atau pemberantasan situs judi online ini Bang? Ya tentu kami sama dengan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia ya, karena judi itu dilarang. Maka dalam bentuk apapun, termasuk online, ya tidak boleh diberikan ruang. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah, CQ, Kementerian Kominfo, dan Pak Dirjen Samuel yang hebat ini, ya memang perlu terus didukung, karena hilang satu tumbuh seribu. Jadi ya take down satu, keluar 10, keluar 100. Saya kira harus ada metode juga ya, untuk bukan hanya undang-undang atau ketentuan, tapi harus ada juga cara menghadang, karena itu kan operatornya kan bukan di Indonesia ya. Jadi kita hanya dipakai aja ruang digital kita untuk jadi mediator, jadi katalisator untuk permainan judi online itu ya. Ya bagaimana kita, apakah harus meningkatkan karena di negara lain tidak dilarang. Ya kita tahu Singapura tidak dilarang judi, Australia tidak dilarang. Nah ini yang masalah Pak Dirjen. Ya, kita mau bagaimana negara lain. Nah itu kan semua kan perangkat lunaknya kan ada di negeri seberang semua, bukan di Indonesia. Jadi 100.000 tiap hari di take down, dibunuh oleh Pak Dirjen pun 100.000 juga yang keluar lagi setiap hari dia. Sampai saat ini Ini DPR yang apakah jadi sudah masalah. pernah menerima ada aduan mungkin dari masyarakat yang menjadi korban begitu Bang dari judi online ini? Kalau yang jadi korban mungkin ya mereka, kalau dia punya kebiasaan bermain judi biasanya nggak akan cerita itu. Oke. Tapi Nggak ini cerita kan justru ya? nggak akan cerita.
Orang kalah judi itu nggak pernah ngaku. Iya, betul betul betul. Ya, Bagaimana kemudian upaya dari DPR ini tentunya untuk memaksimalkan, hukuman ini tentunya bagi penyelenggara judi online? Ya, secara hukum kita kan sudah melarang. Tapi karena dia melalui perangkat digital dunia maya yang dengan segala keterbatasan teknologi juga sulit kita menghambatnya. Karena misalnya dia tertangkap, ini mungkin hampir setiap anak remaja ya bermain ya. Remaja, ibu-ibu yang dulu biasa main di bursa, sekarang gainnya nggak terlalu besar. Mungkin juga teman-teman presenter TV juga main-mainnya iseng-iseng lah. Orang asik kan itu main judi online itu. Nah, Ya, jadi gimana Bang pasang payung siang. hukumnya Bang? Ya payung hukumnya karena operatornya bermain di luar batas negara kita, ya harus dicari untuk bilateral agreement seperti model ya antar negara-negara yang melakukan operasi atau usaha itu ya, seperti misalnya dengan Singapura. Mampukah kita meningkatkan ada perjanjian bilateral untuk melarang, meniadakan, melakukan penyetopan misalnya begitu. Oke. Tapi kalau Pak Samuel terus yang kita cecer untuk melakukan itu ya nggak akan mungkin. Oke. Ya, Ya itu kita juga tentunya cek kita di nantikan bagaimana BSS. upaya dari DPR juga. Tapi ingin saya ke Pak Alphonse. Pak, ini kan ada berbagai macam modus begitu ya. Bukan hanya modus sih, bukan modus ya sebutannya, tapi istilahnya marketing begitu. Bisa lewat WA juga. Dari pakar IT sendiri sudah men-trace-nya seperti apa sih? Karena kan ini juga sampai ke WA begitu ya, sampai nomor handphone segala. Ini kan cara marketingnya mereka. Jadi kalau memang serius ingin ditindak, waktu mereka melakukan broadcast SMS, melakukan broadcast WA, sebenarnya nomor itu bisa diidentifikasi. Jadi penegak hukum harusnya memiliki perangkat dan kemampuan untuk melakukan hal itu. Jadi mungkin saya sarankan ada satu tim satgas jika ini memang serius ingin disikapi gitu loh. Seperti kalau pinjolnya ada Satgas Waspada Investasi di mana OJK yang menjadi motornya. Nah, apakah nanti ada Satgas Waspada Perjudian atau apa? Lalu ada koordinasi karena untuk penindakan kan Kominfo juga nggak bisa. Ya, harus ada kepolisian dan pihak yang terkait gitu loh. Jadi datanya sih ada. Kalau misalnya ada yang broadcast SMS kan ketahuan nomornya. Yeah. Nomor itu bisa dilacak, diminta ke operator. Nomor ini dia dari mana? Operator kan bisa kasih tahu, oh ini lokasi sini. Nah bisa bergerak cepat, lalu bisa ditindak. Itu salah satu contohnya. Dari WA juga sama. Kalau udah ketahuan nomornya tanpa perlu tahu isinya, cuman satu orang nerima aja, lihat aja pengirimnya siapa, langsung bisa diidentifikasi. Oke, Mas Yudi mungkin punya cerita tentang hal ini. Apakah pernah mendapatkan japri-japrian begitu lewat WA terkait dengan penawaran atau iklan-iklan Ya, itu? biasanya promosi-promosi yang menggiurkan mereka gitu. Bilangnya udah pasti dapat, udah pasti menguntungkan. Oh gitu, sering Istilahnya- dapat berarti ya? Iya, istilahnya mau dibantu dapat jackpot Kak gitu. Pokoknya ngeluarin kata-kata mutiara gitu. Oke, dan sempat tergiur juga berarti Mas? Enggak sih, saya kan udah cukup satu, nerima kalah, saya nggak mau nyoba lagi. Oke. Besoknya daripada tambah runyam sakau lagi, pengen main, saya ganti nomor aja udah. Mas Yudi mungkin ini bisa, karena kan Mas Yudi sudah bercerita ya, mungkin bisa diberikan harapan dan mungkin juga pesan begitu ya, karena tentunya banyak juga yang mungkin masih berada di posisi Mas Yudi beberapa tahun yang lalu. Bisa disampaikan Iya. Mas? Kalau main judi tuh bener nggak ada untungnya gitu. Dampaknya kemana-mana, ke saudara, ke keluarga, ke teman dekat, bahkan orang yang baru kenal aja mungkin bisa kena dampaknya gitu. Kalau untuk kekalahan ya udah ikhlasin aja gitu. Nggak usah dikejar gimana kita untuk melunasi hutang gitu. Nggak bakalan nemu, nggak bakalan kebalik. Semua kekalahan ikhlasin, buka lembaran baru gitu. Mungkin salah satunya ada yang memanage keuangan. Siapa nih yang dipercaya untuk memanage keuangan kita? Kalau saya pribadi, istri saya sendiri gitu. Oke.
Terakhir, Pak Semi, kemudian kita ingin dengar upaya pemerintah, tapi juga mungkin kalau tadi Bang Effendi mengatakan tidak hanya dari pemerintah saja, koordinasi yang dilakukan juga antar lembaga atau lintas instansi. Seperti apa kemudian langkah strategisnya atau langkah kritis yang bisa dilakukan? Jadi masukan dari Pak Alfons juga menarik juga, jadi koordinasinya. Jadi kita kan sebenarnya ini upayanya adalah mempersempit ruang gerak mereka ya. Tadi salah satunya bagaimana mereka tidak bisa mengiklankan di SMS itu kita kejar. Itu upaya-upaya. Tapi tadi yang paling penting juga ya, bisa menahan diri juga. Tadi memang karena ruang kita ini sangat luas. Kalau ada orangnya di Indonesia sih pasti kita tangkap. Ini kan masalahnya tadi Pak Effendi sudah bilang, ini pelakunya seluruh dunia. Dan di negara belahan dunia lainnya itu ini adalah legal. Ini yang harus kita sinkronkan juga. Sinkronkan itu bagaimana. Apakah ada upaya-upaya lain ya, kita sangat terbuka. Termasuk tadi, kalau saya dalam bayangan saya, di ruang digital itu sebaiknya memang diatur. Pengaturan, jadi bukan pelarangan. Jadi makanya kecuali nanti mereka melanggar aturan, baru kita lakukan upaya-upaya pemblokiran. Itu juga punya ada solusi-solusi yang perlu, harus berani ngambil terobosan. Kalau enggak kita akan diselimuti oleh tadi di negara-negara yang lainnya ada ini bagaimana ini. Tadi upaya yang lainnya adalah tadi berkoordinasi dengan negara lainnya namanya. Itu juga ada suatu upaya yang menarik. Kalau tidak nanti semua apinya saya blok nih. Gitu ya Pak. Semua IP dari negara itu saya blok. Nah, itu bisa juga, tapi kan ada hal-hal yang lain yang sebenarnya menguntungkan dengan membukanya itu dengan negara itu. Itu kira-kira Pak. Tapi memang ini harusnya diselesaikan bersama dan perlu ada terobosan-terobosan termasuk ya tadi kedewasaan kita sudah dewasa nggak kita menghadapi tantangan-tantangan di zaman modern ini. Oke, kita harapkan ini upaya dilakukan bersama dan juga serius begitu ya kita harapkan, karena tentunya ini sudah sangat merugikan masyarakat. Kita tidak berharap ada Mas Yudi ataupun teman-teman Mas Yudi lain yang juga mengalami hal yang sangat merugikan ini. Tapi terima kasih sudah berbagi di Indonesia Business Forum. Terima kasih Bapak Samuel, terima kasih Bapak Alfons, terima kasih Bapak Effendi dan juga Mas Yudi sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak dan juga Mas. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Business Forum. Wakil yang bertugas saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.